Assalamualaikum anak-anak hebatnya Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Sehat? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah. Melanjutkan pembelajaran minggu kemarin, hari ini kita akan belajar tentang penyelesaian masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanakah itu? Yuk kita simak materi bersama. Ibu memiliki beberapa contoh tentang menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, kalian bisa buka loh buku kalian di halaman 9, buku paket matematika yang ESPS. Kita simak yuk. Nomor 1. Mita mempunyai pita merah dan biru. Panjang pita merah 5/8 meter. Sedangkan panjang pita biru setengah meter lebih panjang dari pita merah. Berapa panjang seluruh pita, Mita? Kita harus mencari terlebih dahulu panjang pita biru milik Mita. Di sini kita ketahui bahwa panjang pita biru milik Mita setengah meter lebih panjang dari pita merahnya. Bagaimana caranya? Coba simak. Panjang pita biru Mita, kita harus menjumlahkan terlebih dahulu panjang pita merah ditambah setengah meter. Oh ya, kenapa bisa seperti ini? Karena panjang pita biru Mita, yaitu panjang pita merahnya, ditambah setengah meter. Kita jumlahkan. 5/8 ditambah 1/2. Karena 8 dan 2 memiliki angka yang berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebut-penyebut ini. 8 dan 2 bisa kita samakan menjadi 8. Untuk 5 dan 8, 5/8 ini tetap. Lalu yang berubah yang mana? Yang 1/2. 1/2 ini kita harus menyesuaikan dengan penyebut per 8. Maka kalian harus membaginya. 8 dibagi 2 yaitu 4. Lalu kalikan 1. Hasilnya 1. Hasilnya 4. Sehingga kita bisa mendapatkan 1/2 sama dengan 4/8. Ketika kita sudah mengetahui ini anak-anak, kita tinggal menjumlahkan saja. Ingat, jika penyebutnya sama, maka penyebut itu tidak perlu kalian jumlahkan. Kalau penyebutnya berbeda, maka kalian harus menyamakan terlebih dahulu. 5/8 ditambah 4/8. Hasilnya yaitu 9/8. 9/8 ini bisa kita jadikan pecahan campuran. Kenapa? Karena 9 sebagai pembilang lebih tinggi dibanding penyebut. Ketika kita sudah mengetahui panjang pita biru Mita, maka kita bisa mengetahui berapa sih seluruh pita Mita. Seluruh panjang pita Mita yaitu panjang pita merah Mita kalian tambah dengan panjang pita biru Mita. 5/8 ditambah 9/8. Jika sudah sampai seperti ini, maka tinggal kita hitung saja. 5/8 ditambah 9/8 yaitu 14/8. Oh iya, 5 dan 9 tinggal kalian jumlahkan saja ya. 14/8 ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi menjadi 7 dan 4. Kita bagi berapakah itu? Kita bagi 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Sedangkan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ingat anak-anak, jika kalian membaginya 2, maka pembilang dan menyebut harus sama-sama 2. Tidak boleh berbeda ya. 7/4 ini bisa kita jadikan pecahan campuran, yaitu 1 3/4. Soal yang kedua. Kalian juga bisa melihat soal ini di buku paket kalian halaman 9. Soal kedua, seseorang mendaki sebuah gunung dengan ketinggian 8,848 km. Pada pendakian pertama, ia berhasil mendaki
hingga ketinggian 3,78 km di atas permukaan air laut. Pada pendakian yang kedua, ia berhasil mendaki sejauh 2,5 km lebih tinggi dari pendakian pertama. Berapa kilometer lagi hingga ia dapat mencapai puncak gunung pada pendakian yang kedua? Jadi setelah pendakian yang kedua, kira-kira berapa sih yang harus dia capai? Kita harus menghitung terlebih dahulu berapa yang telah ia tempuh dari pendakian pertama dan pendakian kedua. Caranya, pendakian pertama kalian tambah dengan pendakian yang kedua. 3,78 ditambah 2,5. Tinggal kalian jumlah, yaitu hasilnya 6,28 km. Ternyata, dia sudah menempuh sejauh 6,28 km di atas permukaan air laut. Untuk mengetahui berapa lagi yang harus ia capai untuk mencapai puncak, yang harus kalian hitung, yaitu total ketinggian dari gunung tersebut, kalian kurangi dengan pendakian yang telah ia tempuh, yaitu 8,848 km. Ketinggian dari gunung tersebut dikurangi 6,28 km yang telah ia capai, sama dengan 2,568 km. Jadi, untuk mencapai puncak, seseorang ini harus mencapai 2,568 km lagi, sehingga ia benar-benar bisa sampai puncak. Soal ketiga ini bisa kalian lihat di buku paket kalian halaman 10. Di nomor berapakah Ibu? Di nomor 1. Ibu akan bacakan soalnya. Mula-mula, sebuah akuarium berisi air 1/6 bagian. Jadi ada akuarium. Isi airnya ternyata hanya 1/6 bagian. Lalu, akuarium tersebut diisi lagi air hingga mencapai 5/6 bagian. Kemudian dia isi lagi ternyata, hingga sampai mencapai 5/6 bagian. Berapa bagian yang ia tambahkan ke dalam akuarium tersebut? Di sini kita tidak mengetahui berapa yang ia tambahkan, tapi kita bisa mengetahui berapa yang ia tambahkan karena kita mengetahui hasil dari yang ia tambahkan tadi. Penyelesaian pertama, kita harus menulis ketahui terlebih dahulu. Kita ketahui yaitu awal akuarium 1/6 bagian. Kemudian setelah ditambahkan menjadi 5/6 bagian. Yang kita tanya, yang kita cari yaitu berapa sih yang ditambah oleh dia? Kita bisa menjawabnya seperti ini. 1/6 ditambah X sama dengan 5/6. X itu kita ibaratkan dengan yang telah dia tambah. Kemudian, X ini tetap kita biarkan. 1/6 ini kita pindah ke bagian luar menjadi 5/6 dikurangi 1/6. Sehingga hasilnya, karena sama-sama penyebut, maka tinggal kita kurangi saja. 5 kurangi 1 sama dengan 4, yaitu 4/6. Jadi, yang telah dia tambah ke dalam akuarium tadi hingga sampai 5/6 adalah 4/6. Mudah bukan? Soal berikutnya, kalian masih tetap bisa membuka di halaman 10, yaitu di nomor 3 buku paket kalian. Ibu akan bacakan soalnya. Saat pulang dari kantor, ayah membeli 2,5 kg salak dan 1,75 kg jeruk. Berapa kilogram berat seluruh buah yang dibeli ayah ya? Kita harus menentukan terlebih dahulu karena ini berbeda. Maka kalian bisa menentukan 2,5 kg kalian jadikan desimal atau 1,75 kg kalian jadikan pecahan biasa. Seperti ini, kita tulis dulu diketahui salak dengan berat 2,5 kilo, jeruk
dengan berat 1,75 kilo. Yang ditanya, apa sih total yang telah dibeli oleh ayah tadi? Kita bisa menggunakan cara pertama, yaitu kita rubah jeruk 1,75 kilo ini menjadi pecahan biasa. 1,75 kita rubah menjadi 175 per 100. Oh iya, 175 per 100 ini kan angkanya terlalu besar. Kita bisa menyederhanakan. Kita bisa bagi berapa ya kira-kira? Kita bisa bagi menjadi 25. Kita bagi 25 dan 25. 175 dibagi 25 sama dengan 7. 100 bagi 25 sama dengan 4. Sehingga 1,75 ini sama dengan 7 per 4. Cara yang kedua, kita bisa merubah 2,5 kg ini, yaitu dalam bentuk pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Pertama, kalian harus merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Dengan caranya bagaimana? 2 kalikan 2 tambah 1 sama dengan 5. 5 per 2. Oh ya, 5 per 2 ini belum sampai dari sini. Kita rubah dulu menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Karena desimal bernilai per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Ternyata yang paling mudah adalah kita rubah menjadi per 10. Kita harus kalikan 5 agar bisa menjadi per 10. Kemudian 5 per 2 ini kita kalikan sama-sama 5. 5 kali 5 sama dengan 25. 2 kali 5 sama dengan 10. Sehingga hasilnya adalah 25 per 10. 25 per 10 ini kalau kita jadikan desimal sama dengan 2,5. Setelah kita mengetahui, maka kita tinggal menjumlahkan saja. Ini. Cara yang pertama, tadi merubah tadi kita merubah jeruk yaitu 1,75 menjadi 7 per 4. Kita tinggal jumlahkan saja. 2,5 ini kita jadikan pecahan biasa, yaitu 5 per 4. 5 per 2. 5 per 2 ditambah 7 per 4. Karena penyebut 2 dan 4 memiliki nominal yang berbeda, maka kalian harus menyamakan terlebih dahulu. Samakan dengan berapa? Samakan dengan 4. 4 bagi 2 kalikan 5. Itulah kenapa 5 per 2 bisa menjadi 10 per 4. Seperti ini, penyebut baru kalian bagi dengan penyebut lama, kemudian penyebut baru kalian bagi dengan penyebut lama, lalu kalian kalikan dengan pembilang yang lama tadi, yaitu 4 bagi 2 kalikan 5, sama dengan 10. Untuk 7 per 4 tetap ya. Kemudian tinggal kalian tambahkan saja. 10 per 4 ditambah 7 per 4 hasilnya adalah 17 per 4. 17 per 4 ini masih bisa loh kita jadikan sederhana kembali menjadi pecahan campuran, yaitu 4 1 per 4. Kalau kita menggunakan cara kedua bagaimana ya? Seperti ini. Cara kedua, tadi kita sudah mengetahui bahwa 2,5 kilo adalah sama dengan 2,5. Tinggal kita jumlahkan saja. 2,5 ditambah 1,75. Hasilnya 4,25. 4,25 sama 4 per 4 ini sama. Tinggal kalian pilih mana cara yang lebih gampang, mana cara yang lebih mudah untuk kalian kerjakan. Setelah kalian menyimak dari contoh-contoh soal yang telah Ibu berikan tadi, Ibu ingin kalian mengerjakan beberapa soal dari buku paket kalian. Kerjakan latihan soal yang ada di buku paket kalian, yaitu buku paket ESPS, di halaman 10, nomor 2, 4, 7, dan 10 saja. Jadi hanya 4 soal. Kerjakan di buku tulis kalian plus cara pengerjaannya. Sekian dari Ibu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.